Pemirsa Raja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, dalam sebuah lembaga yayasan yang ada di masjid, di mana pengurus masjid menerima dan mengumpulkan donasi sosial untuk fakir miskin. Karena ada kebutuhan untuk kelengkapan operasional masjid yang dibutuhkan dan biayanya cukup besar, donasi sosial tersebut digunakan untuk pembelian kelengkapan operasional masjid yang nantinya akan dikembalikan oleh pengurus yayasan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khair. Nantinya akan dikembalikan. Enam. Ulangi coba maksudnya. Jadi dalam sebuah lembaga sosial di suatu masjid, di mana pengurus yayasannya mengambil donasi sosial dan mengumpulkan untuk kemaslahatan fakir miskin. Ya, fakir miskin. Lalu kemudian sebagian donasi tersebut digunakan oleh pengurus untuk membeli perlengkapan operasional masjid karena biayanya cukup besar. Ya. Apakah diperbolehkan menggunakan donasi tersebut yang kemudian nanti akan dikembalikan oleh pengurus masjid? Ya. Andai pada saat itu fakir miskinnya lapar, butuh makan atau sakit berobat, bisa dia makan peralatan masjid tadi, tiang masjid dimakannya. Atau dia sakit fakir miskinnya, bisa dia berobat pakai renovasi masjid? Tentu tidak. Maka ini sebuah bentuk berkhianat terhadap fakir miskin. Berkhianat kepada orang kaya pun dosanya besar, apalagi berkhianat kepada fakir miskin. Anda tarik, Anda kumpulkan dari masyarakat atas nama fakir miskin, Anda jual. Kemudian Anda gunakan buat masjid, buat kepentingan masjid. Ya akhi, cara pandang kaum muslimin terhadap masjid salah. Masya Allah. Ya. Buat mereka masjid itu harus indah, harus megah, harus bagus. Ya. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa di antara tanda-tanda kiamat yatabahawna bil masajid. Mereka bermegah-megahan dalam membangun masjid. Di masa Rasulullah SAW, masjid beratap pun tidak, karena emang di sana atapnya hanya daun pelepah kurma dan seadanya, dan pun tidak berdinding. Dindingnya hanya agar tidak masuk hewan liar. Ya, begitu masjid masa Rasulullah. Tidak ada karpet, tidak ada lantai, tidak ada semen. Ya. Maka tapi yang keluar dari masjid Rasulullah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mengembangkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya. Karena Islam memang tidak memprioritaskan bangunan atau gedung, lebih memprioritaskan manusia. Di masa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ketika Sadanatul Ka'bah, pengurus Ka'bah, meminta biaya kiswah, biaya pembuatan kiswah, kain penutup Ka'bah itu kan mahal biayanya, ditenun dan dibuat tulisan kaligrafi, biayanya pasti mahal. Ya, dibalas suratnya oleh Umar bin Abdul Aziz, saya tidak akan kasih baju Ka'bah sebelum baju dan perut umat Muhammad SAW terpenuhi. Ya, ini luar biasa cara berfikirnya, prioritas dalam mengelola sebuah negara. Kata beliau, lebih penting bagi saya perut umat Muhammad SAW, tubuh mereka tertutupi aurat mereka dan terpenuhi kebutuhan pokok mereka daripada Ka'bah. Ka'bah nggak pakai baju nggak bakal kedinginan. Kiswah itu kan baju. Ka'bah nggak pakai baju nggak bakal kelihatan auratnya. Nggak ada yang berdosa juga. Tapi umat Muhammad SAW, rakyatnya, manusianya, tidak berbaju atau auratnya kelihatan karena kurang bahan di masa itu, biaya baju mahal, ya, atau kurang biaya hidupnya untuk biaya makan pokoknya tidak ada, ini akan berdosa sebagai orang pemimpin. Ya. Maka salah cara pandang ya pengurus yayasan dekat masjid ini membuat mereka berkhianat kepada fakir miskin. Kalau tadi Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidak saya kasih baju Ka'bah, itu Ka'bah, tempat arah semua kaum muslimin sholat, sampai umat Muhammad. Kalau di sini tadi, biar uang fakir miskin mereka sakit, mereka lapar, mereka apa-apa, yang penting masjid gagah,
masjid bagus. Ini sebuah pengkhianatan terhadap agama Allah Azza wa Jalla dan terhadap fakir miskin. Semoga yang terlanjur karena tidak berilmu dalam ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengembalikan hak fakir miskin tadi secepatnya. Saat Anda tahu itu langsung dikembalikan. Bagaimana caranya? Wallahu ta'ala alam.